kualitas udara di Jakarta yang ternyata pada Selasa kemarin masih berada di kategori tidak sehat. Jakarta menempati kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduknya telah mencapai hingga 267 juta jiwa yang terbagi di 34 provinsi. Tingkat pencemaran polusi udara semakin meningkat. Sudah banyak kabar berita yang menginformasikan tingkat pencemaran polusi udara. Namun, dengan berita yang terlambat disampaikan, apakah sudah bisa mewaspadai pencemaran polusi udara di sekitar kita? Alat pemantauan kualitas udara atau Air Quality Monitoring System milik Badan Lingkungan Hidup telah dipasang di berbagai daerah. Namun, alat tersebut memerlukan daya hingga mencapai 700 watt untuk pemantauan 24 jam. Kami dari tim PKMKC memiliki ide yang berjudul Sistem Pemantauan Kualitas Udara Berbasis IoT. Dengan tim yang beranggotakan Ali Rozikin sebagai ketua, Rizky Nurhidayah dan Faisal Cahya Iwanarta sebagai anggota, MS Hendriawan Ahmad, MN PhD sebagai dosen pembimbing. Berada di era industri 4.0 ini, kami mencoba berinovasi menerapkan sistem cerdas dengan konsep IoT ke dalam sistem pemantauan kualitas udara sebagai solusi utama dalam membantu memberikan informasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi tingkat polusi udara yang semakin memburuk. Sistem pemantauan kualitas udara ini dapat dijadikan sebagai media informasi yang solutif, di mana telah menggunakan sistem IoT serta dapat menyajikan data secara real-time yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama memiliki jaringan internet. Alur kerja dari SPKU, panel surya akan menangkap cahaya dari matahari kemudian mengkonversi menjadi tenaga listrik. Kemudian, tenaga listrik disalurkan menuju charger controller. Charger controller berfungsi untuk menjaga agar kondisi baterai tetap terisi penuh. Selain itu, charger controller akan menaikkan tegangan baterai dari 3.7 volt menjadi 5 volt. Tegangan tersebut akan ditransmisikan ke Arduino dan ke semua sensor. Modul WiFi akan terhubung ke internet. Sensor MQ135 akan membaca data berupa tingkat kualitas udara. Sensor MQ7 akan membaca data berupa gas karbon monoksida. Sensor debu akan membaca data berupa tingkat kepekaan debu. Sensor DHT22 akan membaca data berupa suhu dan kelembaban. RTC DS3231 akan membaca data berupa date time. Data-data tersebut akan diproses oleh Arduino. Setelah itu akan tersimpan di memori melalui SD card modul dan dikirimkan ke jaringan internet melalui ISP8266. Informasi dapat diakses melalui komputer ataupun smartphone oleh masyarakat. Pengaruh indeks standar polusi pencemar udara dapat dilihat pada menu dampak ISPU. Titik alat terpasang hingga detail hasil pemantauan. List data serta detail lokasi dapat dilihat pada menu daftar stasiun.
Di sini admin akan memiliki akses penuh terhadap data hasil pemantauan, mulai dari setting lokasi, infografik ISPU hingga info data hasil pemantauan dari sensor secara real-time. Admin dapat menambahkan stasiun baru, mulai dari kode, nama, alamat, latitude dan longitude stasiun. Selain itu, data hasil pemantauan juga dapat diekspor dalam bentuk PDF oleh admin.